Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kaumnya yang sangat rusak, sehingga perilaku dan perbuatan mereka mirip seperti binatang. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mau patuh terhadap ajaran agama. Pada awalnya, Nabi Nuh disukai kaumnya dikarenakan budi pekerti yang baik. Ia sangat peduli terhadap orang fakir miskin. Namun setelah Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan menyembah berhala, karena berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Wahai kaumku, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Sembahlah Allah, karena Allah Tuhan yang patut disembah. Mohon ampunlah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rizki yang berlimpah, ucap Nabi Nuh. Para pemuka kaum tidak senang terhadap ucapan Nabi Nuh. Ia menjawab dengan sinis, "Wahai Nuh, dapatkah kau membuktikan jika kamu adalah utusan Allah untuk meluruskan jalan kami, sedangkan kamu sendiri tidak mempunyai kelebihan istimewa dari kami?" Setelah berbicara seperti itu, mereka meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih atas keingkaran kaumnya. Tidak hanya itu, ia pun menangis karena istri dan anaknya Kan'an tidak mau beriman kepada Allah. "Wahai ayah, janganlah engkau melarang kami untuk menyembah berhala-berhala itu, karena berhala-berhala itu mendatangkan rezeki kepada kami," ucap Kan'an. Nabi Nuh menjawab perkataan anaknya, "Wahai anakku, engkau salah. Berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan rezeki kepada kalian. Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Oleh karena itu, Allah Tuhan yang harus kita sembah." Istri Nabi Nuh berkata, "Sudahlah Kan'an, jangan dengarkan perkataan bapakmu yang sudah mulai pikun." Kan'an bersama ibunya meninggalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Semakin hari perbuatan kaum Nabi Nuh sewenang-wenang. Mereka menganggap dengan kekayaan yang dimiliki bisa berbuat suka hati. Bahkan mereka meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya karena mereka lebih miskin. Saat itu harta menjadi ukuran bagi ketinggian martabat seseorang. Para budak diperlakukan bagaikan binatang. Orang-orang miskin hanya dipandang sebelah mata. "Wahai Nuh, jika engkau menginginkan harta, kami sanggup memberimu harta yang banyak, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Begitu pula jika kamu menginginkan kekuasaan, kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami. Namun kamu harus menghentikan dakwahmu," ucap pemuka kaum kafir. Mereka mengira Nabi Nuh akan menerima tawaran mereka. "Sesungguhnya aku berdakwah untuk keselamatan kalian, dan tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Biarlah Allah saja yang akan memberikan imbalan terhadap diriku," ucap Nabi Nuh dengan tenang. Semua pengikut kaum kafir hanya menertawakan Nabi Nuh. Mereka menganggap Nabi Nuh sudah gila karena tidak mau menerima tawaran mereka. Tidak hanya itu, mereka meludahi muka Nabi Nuh lalu pergi begitu saja. Setelah dirasakan umatnya tidak mau lagi diajak kebenaran, selama ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, namun hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu karena Allah bermaksud menenggelamkan semua kaum yang durhaka itu. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membuat perahu yang dibimbing dan dibantu para malaikat. Lihat saudara-saudara, Nabi Nuh dan pengikutnya sudah mulai gila. Dia membuat perahu di gunung. Hendak di manakah dia ingin berlayar? Sedangkan bukan musim penghujan, ujar seorang pemuka kaum kafir yang melihat kegiatan Nabi Nuh. Setelah selesai membuat perahu yang sangat besar, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa masing-masing binatang berpasangan serta tumbuh-tumbuhan yang dapat dia bawa. Setelah Nabi Nuh dan semua pengikutnya di dalam kapal, berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat dan bumi memancarkan air dari segenap penjuru. Tidak berhenti selama beberapa hari, sehingga air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas. Orang-orang kafir berlarian menyelamatkan diri. Mereka mencari daratan yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an yang hampir tenggelam. Maka Nabi Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kau menjadi orang kafir yang ingkar kepada Allah." Kan'an tidak menghiraukan ajakan ayahnya. Ia terus berlari menuju puncak pegunungan, namun air bah segera menenggelamkannya. Setelah semua orang kafir tenggelam, Allah memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujannya dan menyuruh bumi untuk menelan kembali airnya. Maka surutlah banjir itu. Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung Judi. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan mereka.
Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar. Beliau masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ia juga disebut bapak para nabi karena kedua anaknya, Ismail dan Ishak, diangkat oleh Allah menjadi nabi pula. Waktu itu negara Babilonia diperintah oleh Raja Namrud. Ia mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir di negeri itu harus dibunuh. Oleh orang tuanya, Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim tetap hidup, padahal tidak seorang pun yang memeliharanya. Bila ia lapar dan haus, dihisapnya ujung jari, maka keluarlah air susu. Semenjak kecil Nabi Ibrahim telah terpelihara dari segala perbuatan jahat. Pada usianya yang semakin bertambah, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa berhala-berhala yang terbuat dari batu dan tak mampu berbuat apa-apa itu disembah dan dipuja-puja oleh kaumnya. Semakin usia bertambah, ia mulai berpikir tentang Tuhannya. Ketika malam tiba, ia melihat bintang terlintas di pikirannya, inilah Tuhanku. Setelah bintang itu lenyap pada waktu siang hari, ia berkeyakinan bahwa bukanlah Tuhan, karena Tuhan tidak akan lenyap. Begitu pula ketika ia melihat matahari, bulan, kedua benda itu tenggelam. Ia berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah mati, karena jika Tuhan mati, selesailah kehidupan di dunia ini. Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah yang patut disembah, kemudian ia minta bukti bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Allah pun menyuruh Ibrahim untuk mengambil 4 burung yang berbeda, lalu cincanglah semuanya. Kemudian taruh di bukit, campurlah daging-daging burung itu. Setelah itu panggillah, niscaya burung-burung itu akan datang kepadamu. Ibrahim pun membuktikan yang diperintahkan kepadanya. Ia pun bersujud ketika melihat keajaiban itu. Keimanan Ibrahim semakin bertambah kepada Allah. Pada suatu hari, Raja Namrud beserta pengikutnya berburu. Ketika itu Nabi Ibrahim memasuki tempat berhala-berhala mereka dan menghancurkan semua berhala itu, kecuali satu berhala paling besar yang ia sisakan. Di leher berhala itu dikalungkan kapak yang telah menghancurkan berhala-berhala yang lain. Raja Namrud dan pengikutnya kaget ketika melihat berhala-berhalanya hancur di tempat peribadatan. Marahlah Raja Namrud. Dia langsung menuduh bahwa itu perbuatan Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Karena Ibrahimlah yang selalu melarang penduduk untuk menyembah berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Namrud. "Hai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala itu?" tanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, "Bukan aku yang menghancurkannya, tetapi berhala yang paling besar itu yang menghancurkannya." Buktinya kapak menghancur masih tergantung di lehernya. Mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud sangat marah karena ia merasa dipermainkan. Namrud berkata, "Mana mungkin berhala itu dapat melakukan seperti yang kau katakan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Nah, kalau begitu, mengapa kalian masih menyembah berhala-berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu?" Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, sebagian orang-orang segera menjadi pengikutnya. Hal inilah yang membuat Raja Namrud marah, lalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Api sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa cedera sedikit pun. Setelah melihat peristiwa itu, banyak penduduk Babilonia yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Allah pun memberitahukan kepada Ibrahim dan pengikutnya untuk segera berhijrah ke Palestina, karena Allah akan menurunkan azab kepada Raja Namrud. Lalu Allah pun mendatangkan nyamuk-nyamuk ganas yang menggigit tubuh Raja Namrud dan pengikutnya hingga tewas. Nabi Musa alaihissalam. Dahulu kala Mesir dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel. Kelak, bayi-bayi itu yang akan menghancurkan kerajaan seperti dalam mimpinya. Ketika Musa lahir, Allah memberikan ilham kepada ibunda Musa untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Oleh ibunda Musa dimasukkan ke dalam peti, lalu peti itu dihanyutkan ke sungai Nil supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Allah pun menyelamatkan Musa. Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun di sungai Nil. Dari awal Fir'aun mulai curiga bahwa bayi yang dibawa istrinya adalah bayi yang akan menggulingkan kekuasaannya. Musa menjadi seorang pemuda yang taat.
Pada suatu hari, Musa melihat ada keributan antara orang Mesir dengan Bani Israel. Musa mencoba melerai kedua orang itu. Tidak sengaja Musa memukul orang Mesir hingga tewas. Musa menyesali perbuatannya. Ia pun memohon ampunan kepada Allah. Raja Fir'aun mengetahui hal itu, kemudian dia menyuruh kepada pasukannya untuk menangkap Musa. Musa menyelamatkan dirinya ke kota Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun menikahkan putrinya Suhafira dengan Musa, tetapi dengan syarat Musa harus bekerja di kebunnya selama 8 bulan. Di Bukit Tursina, Allah mengangkat Musa menjadi nabi. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Nabi Musa bersama Nabi Harun sepupunya mendatangi Raja Fir'aun. "Wahai Fir'aun, aku utusan Tuhan. Aku mengajak kamu beriman kepada Allah," ucap Nabi Musa. Mendengar hal itu Raja Fir'aun marah, lalu ia berkata, "Hai Musa, tunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah utusan Tuhan." Musa pun memperlihatkan kedua tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Semua orang yang melihat pada saat itu tertunduk, termasuk Raja Fir'aun. "Kau pasti menggunakan sihir, Musa," teriak Raja Fir'aun. Ia pun mengumpulkan para tukang sihir di tanah lapang. Para penduduk Mesir berkumpul. Mereka ingin melihat siapa yang hebat antara Musa melawan tukang sihir Raja Fir'aun. Para tukang sihir itu melempar tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, yang kemudian berubah pula menjadi seorang ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil itu. Melihat peristiwa itu, para penyihir itu menyatakan keimanan kepada Allah. Raja Fir'aun marah karena banyak rakyatnya yang beriman kepada Allah. Ia tidak segan-segan membunuh pengikutnya Nabi Musa. Raja Fir'aun berencana membunuh Musa dan pengikutnya. Allah menyuruh Nabi Musa beserta pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa dan pengikutnya menuju Palestina pada malam harinya. Fir'aun yang mengetahui Musa dan pengikutnya telah meninggalkan Mesir, langsung ia dengan pasukan berkuda mengejar Musa dan pengikutnya. Fir'aun dengan cepat mengejar Nabi Musa. Para pengikut Nabi Musa sudah mulai panik. Di depan mereka terbentang Laut Merah dan di belakang mereka Fir'aun dengan pasukannya. Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Lalu terbelahlah Laut Merah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Sementara itu Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun ketika sampai di pertengahan laut, air pun bertemu kembali. Maka binasalah Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. Nabi Isa. Nabi Isa adalah anak Maryam. Ia tidak mempunyai ayah. Pada suatu ketika Maryam berada di sebuah mihrab. Datanglah malaikat Jibril memberitahukan bahwa Maryam akan memperoleh seorang anak soleh. Tentu saja Maryam terkejut karena ia belum mempunyai suami. Namun Allah Maha Kuasa. 9 bulan kemudian Maryam melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Isa Al-Masih. Melihat Maryam mempunyai anak, Bani Israel pun heran. "Wahai Maryam, kami mengenal kamu sebagai perempuan baik-baik. Siapakah ayah dari anakmu ini?" tanya Bani Israel. Maryam pun tidak menjawab pertanyaan Bani Israel. Allah Maha Kuasa yang menjawab pertanyaan Bani Israel lewat bayi yang sedang dipegang Maryam. "Wahai Bani Israel, ketahuilah aku adalah utusan Allah kelak yang memberiku kitab Injil sebagai pedoman hidup. Dia juga menyuruh sholat, zakat, dan berbakti kepada orang tua." Bani Israel pun menghargai Isa kecil dan dia menjadi kebanggaan kaum Bani Israel. Ketika Nabi Isa berusia 30 tahun, Allah mengangkatnya menjadi Rasul. Nabi Isa memiliki akhlak mulia sehingga menjadi teladan Bani Israel. Banyak dari Bani Israel yang mencontoh akhlak mulianya, akan tetapi para pendeta tidak senang terhadap Nabi Isa karena menganggap perkataan mereka tidak akan lagi dihargai dan dihormati oleh penduduk Bani Israel. Lalu para pendeta itu menyebarkan fitnah dan menghasut supaya Bani Israel menjauhi Nabi Isa. Nabi Isa sedih melihat sifat sebagian kaum Bani Israel yang berubah total. Mereka mulai berbuat maksiat, berjudi, dan mabuk-mabukan. Nabi Isa ia tidak putus asa. Allah pun menurunkan kitab Injil sebagai pegangan dakwahnya. Dalam berdakwah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Ia bisa menghidupkan seekor burung dari tanah dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti buta dan kista. Sehingga para pengikut Nabi Isa menjadi bertambah banyak. Para pendeta semakin tidak senang terhadap dakwah Nabi Isa. Kemudian mereka menghasut pemimpin Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Para pendeta itu menyebarkan fitnah. Apabila jumlah pengikut Nabi Isa banyak,
Isa akan mengusir mereka dari tanah Palestina. Lalu para pemimpin Romawi itu menyuruh kepada para pasukannya untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa yang mendengar dirinya akan dibunuh, dia bersama pengikutnya mencari tempat persembunyian. Ada pengikut Nabi Isa yang berkhianat, dia bernama Yudas Iskariot. Ia tergiur dengan hadiah yang diberikan oleh pemimpin Romawi. Yudas memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Allah pun menyerupakan muka Yudas Iskariot dengan Nabi Isa, sehingga Yudas Iskariot yang ditangkap oleh pasukan Romawi, lalu ia dijatuhkan hukuman mati dan kedua kakinya disalib. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah. Jelang saat dilahirkan, Nabi Muhammad SAW banyak terjadi peristiwa aneh yang belum pernah dialami oleh manusia. Pada malam kelahirannya, semua berhala yang ada di mana saja jatuh tersungkur dari tempatnya. Api yang sudah ratusan tahun disembah dan dipuja oleh bangsa Persia tiba-tiba saja padam, padahal sebelumnya tidak pernah padam. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Pada usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Lalu Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak beberapa lama kakeknya pun meninggal dunia, lalu dibesarkannya oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad pun membantu pamannya mengembalakan domba dan berdagang. Karena memiliki akhlak mulia, setiap barang dagangan yang dibawanya selalu habis terjual. Khadijah pun tertarik dengan kepribadian dan kejujuran Muhammad. Lalu ia menyuruh pamannya untuk mengutarakan niatnya menikahi Muhammad. Menikahlah Nabi Muhammad pada usia 25 tahun dan Khadijah pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, turunlah wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mulai berdakwah ketika pengikutnya sudah mulai banyak. Kaum kafir Quraisy mulai melancarkan hambatan-hambatan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat bersedih ketika pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Ini disebut sebagai tahun kesedihan, karena orang-orang yang terdekatnya telah tiada. Allah pun menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad yang percaya hanya Abu Bakar, sehingga ia diberi gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Kaum Quraisy semakin berani menyiksa Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad bersama orang-orang beriman berhijrah ke Madinah. Di Madinah, dakwah Nabi Muhammad diterima dengan lapang dada oleh penduduk di sana, sehingga perkembangan umat Islam pada saat itu berkembang pesat. Nabi Muhammad dengan pengikutnya yang banyak kembali ke Mekah untuk berdakwah. Kaum kafir Quraisy ketakutan melihat pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan segala kesalahan kaum Quraisy. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya, "Wahai umatku, telah kutinggal 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Kedua itu adalah Al-Quran dan Hadis." Setelah berdakwah selama 23 tahun, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Seluruh alam bersedih, angin tidak berhembus, gemericik air tidak terdengar, dan tidak ada burung yang berkicau satupun. Para sahabat merasa kehilangan seorang pemimpin yang mereka cintai. Mereka tidak sanggup menahan air mata mereka. Ada sebagian sahabat yang tidak percaya Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar dengan bijak berkata, "Wahai kaum muslimin, Muhammad adalah manusia biasa. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka dia telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, dia tidak akan pernah mati."